benar Tuhan, ketika Engkau menolong kami, maka Engkau juga menolong saudara-saudara kami. Ketika Tuhan menolong saudara-saudara kami, juga Tuhan menolong kami semuanya. Kami ucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan kasih Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan kami berharap, hanya kepadamu saja Tuhan kami percaya. Engkau adalah sumber pertolongan, Engkau adalah sumber daripada damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Saat ini Tuhan kembali kami ingin belajar firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang mempercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati juga seluruh jemaat yang ada Tuhan. Biar firman-Mu boleh kami terima dengan penuh sukacita dan berubah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, tentang puji Tuhan saudara, saya mau bawakan sebelumnya oke, baik saudara. Iya, saya mau kasih judul ini saudara. Siapakah aku? Siapakah aku? Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sebuah pertanyaan bagi kita semuanya, yang tentunya juga pertama bagi diri kita sendiri, saudara. Ya, bagi diri kita. Seberapa kenal sih sebenarnya kita ini terhadap diri kita sendiri? Ya, kalau saudara ditanya seberapa kenal saudara dengan diri Anda sendiri? Ya, kebanyakan orang kan kenal orang lain saja. Kebanyakan orang kenal orang lain saja selain dirinya sendiri. Apakah kita yakin? Apakah aku ini yakin berkenal betul dengan diri saya sendiri? Ya, coba kalau saudara saya tanya dengan cepat, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjawab? Kalau saya tanya, sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari saudara. 1, 2, 3, 4. Ada bayangan nggak Anda? Untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Siapakah aku? Kelebihanku, kekuranganku. Pak, nggak ada jawabannya. Begitu sempurna kita. Mana ada manusia yang sempurna? Nah, kalau saudara-saudara Tuhan, berhasil nggak kita menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ada nggak hasilnya? Ada nggak jawabannya? Ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak juga kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita punya kekurangan, bukan berarti kita nggak punya kelebihan. Tuhan sudah berikan talenta yang ada pada diri kita, kebiasaan yang ada dalam diri kita. Tetapi kadang-kadang ketika kita ditanya siapa diri kita, sulit menjawab. Nah, itulah saudara yang sering terjadi. Sulit mengenali diri sendiri, sulit mengamati diri sendiri, tetapi mudah mengenali orang lain, gampang mengamati orang lain. Jadi kalau pertanyaan siapakah aku, ini saya sangat tertarik saudara untuk bertanya kepada diri saudara sendiri. Dan mungkin saudara juga boleh bertanya, siapa aku? Kalau saya tanya Pak Ali, siapa Pak Ali? Anak kesayangan Tuhan. Ya. Siapa Pak Riko? Nah, ada saudara. Ya. Pak Ali apa? Karena itu hanya setiap khotbah disampaikan. Ya. Aku ini anak kesayangan Tuhan Yesus. Aku yang anak tebusannya. Nah, puji Tuhan saudara. Ini saudara. Nah, Bapak Ibu saudara semua di dalam Tuhan. Nah, inilah saudara yang perlu kita tahu. Langkah pertama seseorang untuk mengatur masa depannya, untuk mengatur perjalanannya, dia harus mengenali dirinya sendiri. Dia harus tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Dia mesti tahu kemampuannya, dia mesti tahu kapasitasnya, dia tahu enggak untuk kira-kira kendala yang akan dihadapi ke depan. Kelebihan kekurangannya apa sih? Saya kalau melangkah seperti ini, kalau saya berjalan seperti ini,
kira-kira ada kendala atau tidak, itu hanya kita capai kalau kita bertanya kepada diri sendiri, siapakah aku? Saya sangat tahu tentang gereja ini, saudara. Saya sangat tahu. Itu sebabnya kebijakan-kebijakan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, saya berdasarkan apa dengan segala kelebihan yang ada di gereja ini dan kekurangan yang ada di gereja ini. Karena kalau saya nggak tahu, saya ngawur nanti. Saya melihat dulu, ya, saya harus kenali dulu ada apa dengan gereja ini. Kebijakan apa yang harus saya jalankan ke depan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah nanti saudara yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah aku dahulu? Kalau tadi kita bertanya, siapakah aku? Sekarang kita bertanya, siapakah aku dahulu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara lihatlah mengenai hal-hal yang sudah kita lakukan. Lihat apa yang sudah kita kerjakan. Lihat apa yang sudah kita lalui waktu-waktu yang lalu. Ya, entah itu hal yang positif atau yang negatif, tanpa kita sadari mungkin kita telah melakukan hal-hal yang negatif itu dahulu. Nah, kalau kita melihat yang seperti ini, saudara, kita akan mengerti. Kita berpikir serius, kita berpikir cermat, kita renungkan. Bisa jadi adalah yang berhubungan dengan apa? Karakter kita. Siapakah karakterku dahulu? Siapakah aku dengan karakter-karakterku? Kemudian siapakah pikiranku? Ya. Ini perlu kita berpikir, perlu kita lihat, perlu kita ingat. Kemudian apalagi perilakuku? Dahulu perilakuku seperti apa? Dahulu pikiranku seperti apa? Dahulu karakterku seperti apa? Nah, kemudian juga emosiku seperti apa? Hal-hal seperti ini saya mau berikan contoh-contoh saja. Karakter, pikiran, perilaku, mungkin juga tutur kata, omongan, pembicaraan, perkataan, apa yang kita ucapkan, apa yang selama ini kita memberikan sesuatu respon-respon, entah itu di media sosial atau di dalam kehidupan nyata. Ya, mungkin juga tentang apa motivasiku, apa sih motivasiku dahulu melayani, apa sih motivasiku dulu saya begitu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita lihat, siapa aku dahulu, siapa saya dahulu. Mungkin juga masih banyak-banyak yang lain juga. Ada banyak contoh-contoh lain, apa yang perlu kita lihat. Saudara semua di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, dahulu kita seperti itu, ya? Dahulu kita seperti itu, saudara. Baik yang positif maupun yang negatif. Kalau saya mengajak, saudara, mengajak tentang sebuah pertanyaan, apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi di masa lalu? Bukan bertujuan untuk mengungkit masa lalu, enggak. Atau kemudian tenggelam di dalamnya, juga tidak seperti itu. Tetapi ini kita lakukan, perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan adalah dengan tujuan apa? Mengevaluasi perilaku kita, mengevaluasi emosi, mengevaluasi karakter, mengevaluasi tutur kata, mengevaluasi daripada motif-motif kita dahulu. Paulus pernah mengatakan, oleh karena dia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Aku lepaskan itu semuanya untuk apa? Kalau sekarang kalau saya diajak mengungkit kembali, tidak. Melepaskan di sini bukan berarti nggak boleh mengingat. Melepaskan di sini bukan berarti orang tidak ingat. Ya, melepaskan adalah hal yang buruk. Sudah lepaskan saja semuanya. Melepaskan masa lalu berarti kita Paulus ingat masa lalunya, tetapi itu hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus dia lepaskan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dia lepaskan semuanya. Boleh nggak saya melihat garis cantik? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Boleh nggak Bapak Ibu Saudara Ibu melihat orang Bapak untuk pria-pria yang tampan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Loh, Tuhan kasih kita
ditinggalkan, jangan ada nafsu di dalamnya. Boleh kita melihat, oh itu ada orang yang cantik, oh apa salahnya? Oh itu ada cowok yang cakep, gak ada salahnya. Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita menginginkannya. Itu yang tidak dikehendaki, itu yang tidak boleh. Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara. Kalau pertanyaannya adalah siapakah aku di sini? Ya, siapakah aku di sini? Atau saya mau perjelas, mengapa aku di sini? Mengapa aku berada di tempat ini? Ya, mengapa kita berkumpul di tempat ini? Mengapa kita sehari-hari bertemu? Setiap minggu kita bertemu. Siapakah aku sebenarnya di sini? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, jika pertanyaan ini mengganggu hati kita, mengapa aku di sini? Siapa aku di sini? Coba saudara, pertanyaan ini berarti kita balik. Mengapa aku tidak di sana? Mengapa aku hari Minggu tidak berada di tempat lain? Mengapa aku berada di sini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya? Siapa sebenarnya aku di sini? Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ada sebuah alasan saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya yang saya sebutkan ini pasal 49 ayat 2 sampai dengan 6 saudara, ya, pasal 49. Dalam Yesaya 49 ayat 2 sampai dengan 6, ayat 2 dan 6, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ayat yang ke-6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, di sini aku Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang ada padamu sampai ke ujung dunia. Saudara semua dalam Tuhan, saudara boleh garis bawahi. Jika saudara sudah ketemu daripada ayat 49 ayat 2 dan 6. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Artinya apa? Kita berada di tempat ini adalah alatnya Tuhan. Kita berada di tempat ini adalah memang kita alat Tuhan yang akan dipakai Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Ini saudara. Kalau Tuhan katakan supaya aku buat terang bagi bangsa banyak, supaya kau berguna di tempat ini, supaya aku berguna di tempat ini, bermanfaat di tempat ini, tidak menjadi batu sandungan di tempat ini. Tuhan katakan, aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengapa aku di sini? Karena aku alatnya Tuhan di tempat ini. Mengapa aku berada di tempat ini dari dahulu sampai sekarang? Tuhan tempatkan aku di sini. Kalau saya bertanya tentang aku saudara, mari kita kembali kepada Bapak Ibu, diri Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Jadi kalau misalnya mengapa aku, berarti artinya Bapak Ibu Saudara bertanya kepada diri sendiri. Jangan karena aku adalah saya sebagai gembala, tidak. Jadi siapa aku di sini saudara? Supaya berdampak, berguna, berarti, bermanfaat di mana kita ada, di mana kita tinggal. Itulah siapa aku di sini, mengapa aku di sini. Saudara semua dalam Tuhan, orang yang menyadari keberadaannya, seorang karyawan yang dia sadar mengenal dirinya dengan baik. Oh ya, aku ini memiliki potensi. Dia sadar dengan kuat, dia sadar dengan benar bahwa dirinya tidak hanya akan membuat kesuksesan bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi perusahaan di mana dia tinggal. Dia tahu aku ini sekarang berada di perusahaan, aku tahu potensiku. Oleh karena dia tahu, dia bisa membawa kemajuan.
Dia bisa membawa yang namanya perkembangan dari perusahaan itu di mana dia bekerja. Dia juga bisa menaikkan karir. Dia juga bisa menaikkan prestasi, membawa kemajuan di mana dia bekerja. Demikian pula, kalau kita sadar di dalam gereja, di dalam persekutuan, kita sebagai anak-anak Tuhan sadar, oh ya aku tahu, aku menyadari benar aku berada di tempat ini adalah apa. Aku tahu potensiku, aku tahu apa yang ada dalam diriku, semuanya itu adalah akan membawa kemajuan dan kedewasaan untuk diriku sendiri dan juga untuk orang-orang di sekelilingku. Nah, ini kesadaran ini, saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, oh luar biasa, akan bawa kemajuan. Apa yang kita katakan lewat karakter tadi, lewat emosi kita, ya kan? Lewat tutur kita, tutur kata kita, lewat pikiranku, lewat pikiran kita akan membawa kemajuan, bukan malah membawa kemunduran. Sadarkan apa? Aku adalah orang percaya yang terus akan bertumbuh dalam iman di dalam Yesus. Jadi mengapa aku di sini? Siapakah aku di sini? Karena aku adalah alatnya Tuhan yang dibutuhkan di tempat ini. Aku adalah alatnya Tuhan yang dibutuhkan di tempat ini. Ya. Ini bukan tentang hal menyombongkan diri. Ya. Ini bukan tentang hal yang muluk-muluk. Oh, tidak, saudara. Tetapi karena kita sadar bahwa kita memang harus membawa terang bagi bangsa-bangsa. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan sebuah kesombongan kalau misalnya, oh ya udah ada alatnya Tuhan kemarin. Apapun yang kita punya, apapun yang ada dalam diri kita, kebisaan apapun saudara, dan Yesaya kita mau. Jadi pertanyaan, sudahkah aku jadi alatnya Tuhan yang membawa terang di tempat ini? Sudahkah aku menjadi alat Tuhan yang tajam, ya, seperti mata anak panah tadi? Jadi kalau aku di sini adalah bukan sebuah kebetulan, ya. Sekali lagi saudara, kalau saya bilang aku bukan kesaksian saya, tapi adalah bertanya kepada diri sendiri. Ya, memang ini fokus kita adalah kepada diri kita, kepada aku sendiri, kepada aku itu adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Bukan sebuah kebetulan, karena apa? Tuhan telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Tuhan telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Untuk apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga keselamatan itu diterima oleh mereka sampai ke ujung. Gak peduli kita tua atau muda, sedikit atau banyak apa yang kita punyai, tetapi ada mindset kita, kesadaran kita, siapakah aku di sini, itulah yang penting. Aku di sini adalah alat yang akan membawa kemajuan pelayanan ke tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saya mau sampaikan beberapa manfaat saudara tentang mengenal diri sendiri. Ya, yang pertama, mengetahui potensi diri sehingga bisa mengoptimalkannya. Ya, kalau kita sudah tahu potensi diri kita bisa mengoptimalkan. Mengenal diri sendiri akan mendapatkan gambaran, mendapatkan sesuatu ya, gambaran saudara, siapa diri kita, membuat potensi artinya apa? Kita bisa benar-benar nanti untuk mengembangkan, ya, mengembangkan terus saudara. Kalau misalnya kasih contoh saja lah kayak Pak Hage bermain bass, ya. Kalau misalnya saya bermain drum atau Wawan bermain drum atau siapapun, ya, saya berikan contoh saja. Kalau saya tahu saya dipercayakan untuk memainkan drum, saya dipercayakan untuk memainkan gitar atau memainkan keyboard atau bass, saya tahu keterampilan saya ini kurang, tetapi karena saya sadar bahwa akan menjadi alat Tuhan di tempat ini, saya perlu belajar. Ya, saya akan belajar. Saya terus akan cari tutorial, petunjuk yang bisa membantu saya, membantuku, sehingga aku benar-benar menjadi alat Tuhan, menjadi pemain bass yang baik, drum yang baik, gitar yang baik, atau apapun itu. Atau seorang WL misalnya,
Ya. Dengan mengetahui potensi diri, manfaatnya adalah kita semakin bisa mengembalikan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa manfaat yang akan kita dapat? Mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kita menjadi tahu. Ya, kita menjadi tahu. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang memiliki kekurangan. Akan tetapi tidak semua orang menyadari itu. Tidak semua orang tahu itu. Tidak semua orang tahu, tetapi juga tidak mau tahu. Nah, jika saudara mengenal diri sendiri, mengenal aku, diri kita sendiri, saudara bisa meningkatkan kelebihan. Aku sudah punya kelebihan ini, tinggal meningkatkan saja. Aku punya sesuatu yang lebih pada diri saya, tinggal meningkatkan saja. Kalau ada yang kurang, diperbaiki. Kalau ada kelemahan, diperbaiki. Cara menutupi kelemahan adalah memperbaiki kelemahan itu. Cara menutupi kekurangan, memperbaiki kekurangan itu. Manfaat yang akan kita dapatkan. Kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan semakin kita pakai dan kita tingkatkan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Mengetahui hal yang dibutuhkan dan bahkan bisa mengetahui itu apa yang akan kita rasakan untuk hari-hari ke depan. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, mengenal diri sendiri itu dapat ya. Kita dapat atau bisa mengetahui dan menentukan tujuan hidup kita. Apa yang saya butuhkan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Gereja ini membutuhkan apa lagi ya? Di gereja ini apa yang perlu diperbaiki? Gereja ini di mana kelebihan dan kekurangannya? Ya, apa kelebihan dan kekurangannya? Kita menjadi tahu. Kita bisa merencanakan segala sesuatu, mungkin tentang masa depan kita, mungkin tentang karir kita, mungkin tentang keluarga ke depan kita, sekolah-sekolah kita, usaha, pendidikan, pelayanan, dan sebagainya. Karena tahu apa yang terjadi. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau saya membuat judul siapakah aku, kalau saya membuat judul khotbah pada hari ini, bukan karena sedang amnesia dengan diri saya, bukan saya sedang lupa diri dengan diri saya, tetapi Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, kalau saya menyampaikan sebuah judul siapakah aku, di sini saya mau menyampaikan bahwa mengamati diri sendiri itu penting. Mengamati diri sendiri itu penting. Bahkan lebih penting daripada mengamati orang lain. Jangan seperti ahli-ahli Taurat. Jangan seperti ahli-ahli Taurat. Di dalam Markus pasal 3 ayat 2. Apa yang dia katakan di sana Markus pasal 3 ayat 2? Saudara semua dalam Tuhan. Orang itu, orang-orang Farisi itu, dia hanya datang untuk mengamati orang lain. Dia mengamati Yesus. Jangan-jangan Yesus ini diamat-amati, takutnya dia melakukan kesalahan, dicari saja terus. Dia tidak pernah mengamati dirinya sendiri. Yang dia tahu, oh Yesus ini jangan-jangan melakukan kesalahan ini pada hari Sabat. Markus pasal 3 ayat 2. Saya minta tolong salah satu orang untuk membacakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sambil Bapak Ibu Saudara mencari salah satu orang, saya sampaikan. Kita tidak sedang amnesia kalau kita bertanya kepada diri sendiri, tidak. Tetapi yang sangat penting, sangat perlu. Nah, kita berikan contoh, Markus pasal 3 ayat 2. Silakan kita membuka. Iya, silakan Ibu. Mereka mengamati Yesus kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, orang-orang Farisi itu senang mengamati Yesus. Orang-orang Farisi itu suka mengamati kesalahan-kesalahan orang lain. Supaya dia bisa mempersalahkannya. Ada modal ini, ya. Ada bekal untuk menyalahkan Yesus. Ada bekal untuk menjatuhkan Yesus.
Makanya orang seperti itu, saudara, tidak akan pernah untuk bisa maju. Yang kenapa? Yang diamati adalah orang lain, terus yang diamati apa? Yesus. Tapi kalau mau mengamati diri sendiri, lihat dirimu, lihat diriku sendiri. Ini akan bawa kemajuan semakin hari semakin dewasa, semakin matang. Gampang mengamati orang lain, mudah mengamati orang lain, mudah tidak mengamati diri sendiri. Ini saudara-saudara Tuhan. Jadi siapakah aku adalah sebuah pertanyaan karena mengenal diri sendiri, bahwa mengamati diri sendiri itu adalah kunci, ya, adalah sebuah kalimat kunci dalam menjalani kehidupan ke depan, sehingga kita menjadi orang yang berhasil dan berkemenangan. Tidak amnesia, tidak. Tetapi kita amati diri sendiri, dia adalah supaya berkemenangan ke depan, supaya membawa kemajuan untuk diri kita sendiri ke depan. Selanjutnya, saudara. Nah, siapakah aku di dalam Kristus? Ya. Siapakah aku di dalam Kristus? Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan ambil poin-poinnya. Bapak Ibu Saudara semua nanti di rumah boleh baca. Ya. Siapakah aku di dalam Kristus? Di dalam ayat 3. Aku di dalam Kristus artinya aku itu memiliki kekayaan rohani. Aku memiliki berkat-berkat surgawi. Aku memiliki berkat-berkat rohani. Yang pertama, siapakah aku di dalam Kristus? Aku adalah umat pilihan Tuhan. Benar, saudara? Aku umat pilihan Tuhan, pilihan Allah. Aku adalah anak-anak Allah. Itu tadi pertanyaannya. Siapakah aku? Aku umat pilihan. Siapakah aku? Aku anak-anak. Yang selanjutnya, apa saudara? Siapakah aku dalam Tuhan? Aku anak-anak yang dikasihi. Haleluya. Aku anak-anak yang dikasihi. Yang dikasihi siapa? Tuhan. Siapakah aku dalam Kristus? Akulah orang yang beroleh penebusan. Akulah orang yang beroleh pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada. Ya. Di luar Kristus tidak ada. Siapakah aku di dalam Kristus? Yang kelima, mungkin agak sulit dibaca, salah warna huruf. Siapakah aku di dalam Kristus? Allah di dalam diriku menyatakan kehendaknya. Ya. Di dalam diriku Allah menyatakan rancangan, menyatakan rencananya, kehendaknya. Lewat siapa? Aku. Diri kita semuanya. Dan di dalam Kristus aku adalah penerima janji-janji Tuhan. Di dalam Kristus aku adalah penerima apa yang telah dijanjikannya. Dan kemudian saudara, yang ketujuh dan kedelapan, akulah orang-orang yang menerima kebenaran dari Tuhan. Dan akulah penerima roh yang dijanjikannya di dalam ayat 13. Inilah kita di dalam Tuhan. Jadi kalau bertanya, siapakah aku? Aku adalah umat pilihannya. Aku adalah anak-anaknya. Aku adalah umat ketebusannya. Aku adalah yaitu orang-orang yang dikasihinya. Aku adalah penerima janji Allah. Aku adalah penerima kebenarannya. Aku adalah penerima daripada roh yang dijanjikannya. Inilah kita. Jadi kalau kita bertanya siapakah aku, saudara, ini adalah sangat penting. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani, seperti yang disebutkan di dalam ayat 3, maka pikiran kita, mindset kita, mentalitas kita tentu akan berubah sesuai dengan berkat-berkat tersebut. Ya kan? Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau
mindsetku, pola pikirku akan berubah sesuai dengan berkat yang saya terima tersebut. Dan perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi dengan perjalanan yang sudah. Waktu yang lalu seperti itu, sekarang aku tahu bahwa aku ada di dalam Tuhan, perjalananku adalah seperti ini, sesuai dengan berkat-berkat yang aku terima. Saudara semua dalam Tuhan, orang yang menyadari saya, aku di dalam Kristus, diriku dalam Kristus seperti itu, ke depan akan pasti berubah. Pasti berubah. Kalau nggak berubah, amnesia ya. Amnesia sebagai orang-orang percaya. Dan orang-orang yang amnesia ini biasanya bisa sembuh kalau digejedok karena kita kan di film-film itu, kalau kepalanya gejedok lagi baru sembuh. Ada masalah lagi, gejedok lagi baru sembuh. Itu tuh sebenarnya saudara. Tetapi dengan menyadari, oh ya aku adalah orang-orang di dalam Tuhan, aku ini adalah anak ketebusannya, aku ini adalah umat pilihannya, penerima roh yang dijanjikannya dan lain sebagainya tadi, aku harus berubah. Mentalitas perubahan itu ada mentalitas perubahan itu. Mentalitas yang kaya akan diikuti apa dengan sikap hidup kemurahan hati. Ini contoh. Mentalitas yang kaya ya akan diikuti dengan kemurahan atau gaya hidup memberi. Tetapi kalau mentalitas miskin, saudara, mentalitas miskin, walaupun dia memiliki, dia tidak akan pernah memberi. Karena apa? Mentalitasnya nggak berubah. Ya. Kalau aku ini adalah mentalitas anak-anak Tuhan, aku harus bisa menunjukkan sebagai anak Tuhan, bukan anak iblis. Kalau mentalitasku adalah umat-umat pilihannya, aku harus hidup kudus. Kalau aku sudah menerima pembenaran, maka proses selanjutnya adalah pengudusan, hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, siapakah aku sekarang? Siapakah aku sekarang? Yang satu, aku adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa. Ya. Aku adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa, kemudian hidup di dalam Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa aku telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Tuhan dan Yesus Kristus. Inilah diriku sekarang, inilah aku sekarang. Dosa tidak lagi berkuasa, mati bagi dosa, tidak akan lagi melakukan dosa, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah aku sekarang, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Nah, siapakah aku sekarang? Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, sekaligus di dalam ayat 20b, siapakah aku sekarang? Ya. Diriku adalah bukan diriku yang hidup. Di dalam diriku bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Namun aku hidup, dikatakan Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, pertanyaannya, sudahkah Kristus hidup? Seperti tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14, sudahkah kita mencerminkan daripada penerima berkat-berkat surgawi itu? Demikian juga ini, saudara, di dalam Galatia pasal 2 ini, sudahkah Kristus hidup di dalam aku? Hidupku sekarang, siapakah aku sekarang? Aku adalah hidup di dalam iman pada Allah, iman dalam anak Allah, dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20b. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Haleluya. Hidup karena aku iman kepada Yesus, iman kepada Anak Allah. Saudara semuanya Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ya. Artinya apa, saudara? Ketika kita tahu bahwa aku telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Kristus, ada sesuatu terjadi perubahan di dalam diri kita. Ada perubahan, ada suatu peningkatan level. Yang dulu, yang lalu-lalu, sudahlah seperti itu, yang jelek-jelek tinggalkan. Ya, maksudnya melepaskan, yang dikatakan Paulus adalah demikian. Yang jelek-jelek itu buang sampah saja, dan tidak sesuai dengan kebenaran itu sampah. Ingat gak apa-apa, tapi jangan tenggelam lagi di dalamnya. Ada perubahan karena apa? Aku sadar, aku ada di dalam Kristus. Ada perubahan. Ada perubahan. Nah, siapakah aku sekarang? Ya, itu perlu dikoreksi masalah warna, saudara. Siapakah aku sekarang? Yesus menjadi pusat seluruh hidupku. Ya. Siapakah aku sekarang? Jika kita mau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus ini adalah Juru Selamatku, Yesus ini adalah penebusku, Yesus ini adalah yang menyelamatkan aku. Harusnya kan Yesus menjadi pusat perhatian kita. Yesus itu menjadi pusat seluruh hidup kita, baik itu dalam pikiran tadi ya, pikiran, emosi, karakter, tutur kata, motivasi. Nah, itu semuanya adalah karena Yesus, perbuatan, perilaku tadi yang disampaikan. Nah, itu akan menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Siapa aku sekarang? Yesus menjadi pusat perhatianku. Ya. Yang kedua, artinya apa, saudara? Yesus menjadi yang terutama di dalam hidupku. Yesus menjadi yang pertama dalam hidupku. Ini siapakah aku? Inilah kita. Inilah aku. Inilah diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, semuanya. Yesus yang pertama di dalam hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Nah, ini Bapak Ibu. Siapakah aku? Itulah kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Orang mengaku dirinya mengenal Tuhan, dirinya pengikut Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi betapa susahnya, betapa sulitnya menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sulit untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Termasuk juga pada para hamba Tuhan, sulit, berat, tetapi berjuang. Saya menyadari kelemahan saya menyadari kekurangan saya. Tetapi kita kembali kepada ini, saudara. Siapakah aku dalam Kristus? Siapakah aku di dalam Yesus? Betapa sulitnya memang menomorsatukan Tuhan dalam hidup, tetapi harus bisa. Berapa banyak kadang-kadang kemalasan, ya, kemalasan itu mengalahkan niat untuk bersaat teduh di pagi hari. Kadang-kadang kemalasan mengalahkan untuk keinginan doa di pagi hari. Sulit. Enak sekali bangun siang, enak sekali adalah kalau sudah matahari tinggi dan lain sebagainya. Katanya pengikut Tuhan, katanya pengikut Kristus. Jadi sebenarnya saudara, siapakah aku sekarang? Sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah aku benar pengikut? Bapak Ibu Saudara itu, betapa saja alasan yang membuat sulit untuk meluangkan waktu. Ya, untuk memberikan waktu kita, waktuku,
untuk berbicara Tuhan dalam masalah pelacur. Orang begitu sulit membaca satu ayat pun di pagi hari, bahkan kadang-kadang diabaikan sudah satu ayat. Alasan sibuk, buru-buru, mau cepat bekerja dan lain sebagainya. Tidak sempat, nanti keburu dan lain sebagainya. Sulit. Bahkan kadang-kadang terkadang yang sering terjadi apa? Malu. Jika lagi makan di rumah makan di warung berdoa, malu dilihat kiri kanan, malu kalau dilihat depan belakang dan lain sebagainya. Kadang-kadang malu. Nah, bagaimana kalau yang terutama itu di dalam hidup kita adalah hidup kita seperti itu? Makanya sebenarnya pertanyaan, siapa aku sekarang? Apakah aku benar pengikut? Sebenarnya adalah seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang ketiga, ya tidak bisa dikatakan. Yang ketiga, saudara, siapakah aku sekarang? Siapakah aku sekarang adalah aku yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Ini kalau yang ketiga, tapi maaf ini tidak bisa ditampilkan. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Siapa diriku sekarang? Aku adalah orang yang akan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, puji Tuhan, siapakah bisa mengatakan? Ya, di dalam slide selanjutnya adalah slide yang ke-9, ya, slide yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, aku adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus. Aku yang serupa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Katanya serupa dengan Kristus itu tidak mudah. Katanya serupa dengan Tuhan itu tidak gampang. Katanya sulit untuk merendahkan hati. Dan katanya sulit untuk mau sikap mengampuni saat orang lain menyakiti dirinya. Aku nggak bisa mengampuni dia. Dia sudah terlanjur, sudah sangat menyakiti aku. Nah, kalau serupa dengan Kristus, pertanyaannya adalah serupa itu seperti apa? Tuhan itu memberikan pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Orang yang mengaku dirinya adalah sudah serupa dengan Kristus, tetapi apa yang terjadi? Malah dia berfokus kepada diri sendiri, berfokus kepada egonya daripada mementingkan kepentingan orang lain, apalagi mendoakan mereka. Ya. Jangankan untuk mendoakan mereka, memperhatikan mereka, enggak ada. Tetapi mengaku katanya dia pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada sistem pelayanan di dalam keluarga, ya, saling melayani itu kalkunnya, kalimat kuncinya adalah mengutamakan orang lain, mengutamakan pasangan hidup, bukan diri kita. Jadi siapakah aku? Benarkah aku pengikutnya? Di dalam slide selanjutnya, di dalam slide yang ke-10. Mengapa orang begitu susahnya menjadi pengikut Yesus atau menampilkan dirinya bahwa dia mengutamakan Yesus di dalam kehidupannya? Tidak salah, saudara, Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya. Tuhan berkata seperti ini di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib itu
tidak sewaktu-waktu, tidak kadang-kadang saudara, tetapi setiap hari, setiap waktu. Jadi kalau saudara boleh garis bawah ya, saya sekarang tidak bisa ditampilkan di layar, saya tampilkan semua di situ. Ya. Orang yang menyangkal diri, orang yang memikul salib setiap hari berarti dia bersedia meninggalkan zona nyaman, bersedia meninggalkan hal-hal yang enak agar dapat mengikut Kristus menjadi pengikut yang benar. Dia berani berkata tidak pada kehendak pribadi, tidak untuk kehendakku, ya, dan berkata iya pada kehendak Yesus. Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus, dia melupakan untuk hal-hal yang sampah, semua hal-hal yang tidak sesuai dengan Yesus, sampah itu semua. Makanya dia lepaskan semuanya, dia buang semua. Orang yang menyangkal diri, orang yang memikul salib tiap hari, dia berani berkata dan konsisten menerapkan kebenaran, dia tetap eksis dengan kebenaran. Apapun yang terjadi. Tanggal 29 April yang lalu, saudara, 29 April, tanggalnya 29 dan 30 April. Ada seseorang telepon saya bersama dengan istri. Pak, tolong bantu saya. Tolong buatkan surat nikah. Saya bilang bisa. Tetapi apa masalahnya? Surat nikah saya hilang. Enggak masalah. Siapa yang memberkati, kasih tahu saya. Dan tolong siapkan syarat-syaratnya. Saya akan bantu. Saya kenal betul, saya baik benar dengan orang ini. Ya. Saya sungguh hubungan saya dengan dia sangat-sangat baik. Saudara semua dalam Tuhan. Di dalam WA-nya dia berkata, Pak, orang dusun sudah menggerebek saya, orang dusun sudah mengusik-usik saya. Iya, saya tahu, gak masalah. Tapi lengkapi, paling gak kamu foto. Saya akan buatkan. Tetapi apa saudara? Tidak ada satupun yang dia tunjukkan. Dia jujur, dia ada ini. Saya minta maaf. Kita teman baik, saya kenal baik dengan kamu, saya kenal kamu baik dengan saya, dengan istri saya. Untuk hal seperti ini, minta maaf saya tidak bisa. Akhirnya dia bilang, tidak apa-apa Pak, ini memang dosa saya, ini memang kelalaian saya, ini memang kesalahan saya, tidak apa-apa Pak, tidak bisa bantu. Kebenaran saudara. Sampai hari ini sudah 2 bulan dia nggak pernah hubungi kami, dia nggak pernah untuk kontak dengan kami. Resiko saudara, resiko untuk konsisten di dalam kebenaran ditinggalkan orang-orang seperti itu. Resiko. Bahkan 3 minggu yang lalu istri saya pun juga cerita, Pak, ada orang yang minta diberkati di gereja, tetapi puji Tuhan adalah salah satu jemaat yang mengatakan kamu gak akan berhasil memimpin lagi. Kamu gak akan diberkati, gak akan Pak itu mengatakan. Kenapa? Pak Martin tidak seperti itu, Gembala juga tidak seperti itu, dan dia tidak jadi datang ke gereja. Akhirnya dia datang ke gereja lain. 3 minggu yang lalu, semua kebenaran, dan saya puji Tuhan, jemaat ini mengerti dan menyampaikan. Bertahan kepada sebuah kebenaran, kalau gak konsisten, berat. Pernah saya sampaikan dengan Bapak Subur, saya orangnya belajar di situ, belajar mengungkapkan kebenaran, ya, dengan segala kelemahan dan kekurangan saya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kalau syaratnya tidak lengkap, syarat-syarat tidak lengkap, bagaimana mungkin? Besar resikonya. Dia mengajari hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saya puji Tuhan, jemaat ini mengerti, jemaat ini memahami agar memberikan pengertian
Ya walaupun akhirnya dia nggak datang ke sini, nggak beribadah bersama-sama dengan kita, nggak apa-apa. Konsistensi pada sebuah kebenaran. Saya sendiri kalau memang tidak hal seperti itu hal prinsip, bagi saya sangat-sangat prinsip, ya, sangat prinsip. Jadi orang kalau tidak bisa menyangkal diri, memikul salib, dan dia tidak berani, tidak konsisten melawan kebenaran, apa yang kita sering katakan, oh aku adalah pengikut Yesus, aku tahu kebenaran, aku tahu firman Tuhan, aku tahu yang namanya kedisiplinan firman Tuhan. Ketika kita berani menerapkan konsisten di dalam menerapkan kebenaran yang sudah kita tahu, sekalipun resikonya mungkin harus menderita seperti Yesus. Ada resiko apa? Menderita. Ada resiko ditinggalkan. Hal biasa. Hal biasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, inilah konsekuensi ketika kita bertanya seperti itu, ya. Kita berani dan kita konsisten menerapkan atau melakukan kebenaran yang sudah kita ketahui. Tahu kalau diingatkan, ya sama saja, nggak ngerti. Ini penting bagi kita. Makanya pertanyaan, siapakah aku? Aku ini pengikut Yesus yang konsisten di dalam melakukan kebenaran. Aku ini orang yang konsisten di dalam melakukan firman Tuhan. Sekali lagi ya, aku jangan tunjuk pada diri saya sebagai seorang gembala, saudara. Tunjuk diri Anda sendiri sebagai seorang aku. Saudara-saudara Tuhan, menyangka, memikul salib itu berarti berkata tidak pada kehendak pribadi, berkata iya kepada kebenaran, atau lebih kepada yang namanya kehendak Yesus. Saudara-saudara Tuhan, saya mau katakan dengan sebuah kalimat begini: setitik kesadaran, ya, setitik saja kesadaran. Ya, kalau dalam Alkitab satu iota saja, setitik kesadaran berada di dalam Kristus, ya, setitik kesadaran berada di dalam Kristus itu sudah cukup bagi kita untuk mengawali perubahan di dalam kehidupan kita. Nggak perlu banyak. Aku sadar aku berada di dalam Tuhan, aku sadar pengikut Yesus, aku sadar aku penerima berkat rohani. Walaupun sedikit saja, itu sudah cukup untuk memulai mengawali perubahan dan mengubah hidup kita. Untuk memindahkan gunung hanya perlu sebesar biji sesawi saja iman kita. Nggak ada modal besar. Ada keinginan dengan iman yang kecil itu, dengan iman yang sebesar biji sesawi itu. Gak perlu banyak, setitik saja. Puji Tuhan ada 2 titik, ada 4 titik dan lain sebagainya. Kok akan semakin menguatkan kita. Jadi setitik kesadaran, aku ini sadar berada di dalam Kristus, sudah cukup bagi saya kesadaran ini untuk mengawali. Ini modal bagi saya untuk maju ke depan. Yang kedua, berhentilah secepat mungkin. Berhentilah sesegera mungkin apabila kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Salah ini jangan sampai terulang. Salah ini jangan sampai ke depan seperti itu. Ada sebuah kesadaran, ada pertobatan. Berhentilah sesegera mungkin, berhentilah secepat mungkin apabila kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah kesalahan yang tidak benar. Ini pertanyaannya, ini saudara yang disampaikan, siapakah aku? Aku di masa lalu, aku sekarang, atau apakah aku dikenal oleh Yesus yang benar? Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 tadi, di mana Yesus yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya sebagai hari dan memikul takut. Artinya apa, saudara? Bahwa memiliki identitas Kristen saja itu tidak cukup. Memiliki identitas Kristen saja tidak menjamin seseorang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau di dalam Injil yang dikatakan kamu tidak layak bagiku kalau kamu tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib. Tidak layak bagiku. Tuhan katakan itu. Apa yang setiap hari itu yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Identitas Kristen, identitas sebagai orang percaya tidak menjamin aku ini Kristen sejati, aku ini Kristen yang layak di hadapan Tuhan. Tidak. Dikatakan setiap hari kamu akan memikul salib. Artinya apa? Bahwa setiap hari adalah perjuangan iman, perjuangan untuk memusatkan diri kita pada Kristus. Setiap hari ada proses jatuh bangun kita, jatuh bangun diriku untuk sungguh-sungguh mengikut Dia. Ada tantangan, ada hambatan, kadang jatuh. Yang membuat kita jatuh tidak hanya hujan dari langit, membuat jalan licin. Tidak hanya batu atau kerikil yang kita dapat di jalan, tetapi kadang-kadang kaki kita sendiri, kita bisa keseliput dan menjatuhkan diri kita sendiri. Ya. Tidak hanya air yang dari langit yang bisa menjatuhkan kita akan membuat jalan licin. Tidak hanya batu di jalan yang bisa menjatuhkan kita. Kaki kita sendiri bisa kesandung dengan kaki kita sendiri. Hanya apa? Dari diri kita sendiri pun bisa menjatuhkan. Nah, kalau kita tidak sadar ini dan tidak segera cepat berubah, bagaimana mungkin bisa menampilkan apa pada bentuk Kristus yang sejati? Perjuangan iman setiap hari, perjuangan di mana kita memusatkan diri kepada Kristus. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara semua menentu. Ya, saudara pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara semua menentu. Siapakah aku sebenarnya di dalam Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang bisa membawa perubahan di dalam diri kita. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan Yesus. Mari kita kembali kita dengarkan lagu firman Tuhan. Kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar, meski badai silih berganti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen.
Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah fokus kita. Siapakah aku? Aku adalah orang-orang yang fokus di dalam Kristus. Siapakah aku? Aku adalah orang-orang yang sudah berubah di dalam Kristus. Siapakah aku? Aku adalah sadar aku penerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat surga. Kesadaran ini membuat aku untuk semakin berubah di dalam Tuhan, yang akan mengubah mentalitasku, mentalitas kita semuanya. Biarlah kami berubah mentalitas tersebut sesuai dengan berkat-berkat surga. Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini akan mengubahkan kami untuk hari-hari ke depan. Kami konsisten dalam kebenaran kami konsisten di dalam hidup sebagai pengikut-Mu, di mana kami berani dan terus tetap eksis di dalam kebenaran. Kami ingin terus belajar Tuhan. Kami ingin terus mengetahui, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar kalau tahu bahwa kami, diriku ini Tuhan, banyak kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya biar putus-putusan kami terus belajar. Biarlah ada setitik kesadaran di dalam diri kami. Ada setitik hal yang membuat kami ingat bahwa sejatinya kami berada di dalam Kristus, di mana bagi kami sudah cukup untuk membuat kami mulai perubahan di dalam hidup ini. Dan saat kami sadar bahwa yang kami lakukan adalah kesalahan, maka kami berhenti segera dan secepat mungkin. Tuhan, kami menyadari apa artinya keberadaan kami di gereja ini, apa artinya keberadaan kami di tempat ini. Kami adalah alat-Mu, kami adalah alat-Mu, alat yang Kau pakai sehingga kami boleh pakai dari terang bagi banyak bangsa, bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, bahkan di mana kami tinggal. Kami adalah alat-Mu Tuhan. Kami adalah bukan sebuah kebetulan jika berada di tempat ini. Bapa yang baik, kami sadar bahwa identitas sebagai Kristen tidak cukup bagi kami untuk mengatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus sejati. Biarlah Tuhan kesadaran ini mengubahkan kami untuk kami berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bisa melepaskan dan melupakan hal-hal yang baik. Kami bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik. Dan kami berubah dan akan hal-hal yang baik. Supaya terus semakin kami tingkatkan, semakin kami optimalkan dan maksimalkan yang ada di dalam diri. Segala kekurangan dan kelemahan kami, biarlah kami bisa tutupi dengan terus kami belajar dan belajar setiap hari. Memikul salib menyangkal diri adalah perjuangan iman, adalah tentang memusatkan diri pada Kristus setiap hari, adalah proses jatuh bangun setiap hari. Tuhan berikan terus kami kekuatan dan berikan terus kami kemampuan menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Bapa di dalam surga, biarlah kami dengan mengetahui diri kami sendiri, kami semakin memahami potensi diri yang ada di dalam diri kami. Kami semakin mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kami. Kami mengetahui apa hal-hal yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan untuk merancang masa depan kami. Kami mengucap syukur hari ini firman-Mu Tuhan boleh menggugah kami, membuka mata hati kami. Siapakah aku sebenarnya? Siapakah aku di dalam Tuhan? Siapakah aku dahulu? Dan siapakah aku sekarang? Tuhan, biarlah pertanyaan-pertanyaan ini senantiasa kami ingat untuk membawa perubahan di dalam diri kami, untuk senantiasa semakin peningkatan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah kami terima dengan penuh sukacita. Biarlah kami terima dengan semangat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang Kau tebus, yang telah mendapatkan pengampunan dosa, di mana Kau menyatakan kehendak-Mu, di mana Kau menyatakan janji-Mu, di mana Kau menyatakan kebenaran-Mu, dan di mana Kau menyatakan roh-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah berkat-berkat rohani ini boleh
sesuai dengan berkat-berkat tersebut. Terima kasih Bapa yang baik. Biar perjalanan kami ke depan semakin serupa dengan Kristus dan berubah lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara semua.